Assalamualaikum adik-adik. Selamat malam, kembali lagi ya dengan Kak Ari. Di malam ini sebelum adik-adik tidur, kita dengarkan kisah-kisah menarik tentang sejarah yang akan Kak Ari ceritakan untuk adik-adik. Kesempatan kali ini Kak Ari mau baca ini tentang kisah Nabi yang dimana ceritanya itu dia itu raja yang adil, kaya raya, bisa berbicara dengan binatang, menguasai angin, memerintah seorang jin. Siapa lagi sih kalau bukan Nabi Sulaiman alaihi salam? Siapa sih Nabi Sulaiman itu? Begini ceritanya. Setelah Nabi Daud meninggal, Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadanya dengan banyak kenikmatan. Subhanallah ya adik-adik. Ia merupakan raja dan nabi yang terkaya, memiliki kekayaan yang berlimpah, terdiri dari segala logam dan permata yang serba mahal. Istananya berkilau, penuh bertaburan intan permata. Ia terkenal adil, bijaksana, cerdas karena ilmunya. Allah memberikan karunia kepadanya dengan mukjizat yang banyak. Keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam diantaranya ialah ia dapat berpergian kemana-mana dengan mengendarai angin. Ia mampu memerintah jin. Ia bisa menguasai bahasa-bahasa binatang dan burung. Bagaimana adik-adik? Sangat seru kan bahwa Nabi Sulaiman itu mampu mengendarai angin, mampu memerintah jin, dan mampu menguasai bahasa binatang dan burung. Lalu cerita selanjutnya, keadilan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam itu terbukti sejak ia masih ketika Nabi Daud alaihi salam menghadapi persoalan hukum yang terjadi dalam masalah hasil panen. Itu tertulis di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 79. Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan cerita selanjutnya? Daud memutuskan kambing yang mempunyai sawah, maka berkatalah Nabi Sulaiman, "Rubahlah putusanmu, wahai raja." Lalu Daud berkata, "Bagaimana kebijaksanaanmu?" Ia berkata, "Pemilik tanaman memberikan bayaran kepada yang mempunyai kambing. Setelah diselesaikannya, maka yang mempunyai kambing membayar kepada yang mempunyai sawah." Pada suatu hari, 2 orang perempuan membawa 2 orang anak keduanya. Mungkin adik-adik pernah dengar ya tentang kisah ini dari guru-guru pengajiannya. Selanjutnya, tiba-tiba datanglah seekor serigala yang menerkam kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud memutuskan bahwa anak milik yang lebih tua dari keduanya. Kemudian mereka keluar istana. Semua bingung. Ini anak siapa sebenarnya? Tapi raja belum tahu yang sebenarnya. Lalu Nabi Sulaiman memanggil mereka berdua dan berkata, "Berikan padaku pisau, akan kubelah untuk kalian berdua."
Maka berkatalah yang lebih muda dari mereka, Allah memberimu rahmat, wahai Nabi. Bayi itu adalah anaknya. Jangan kau bunuh. Jangan kau bunuh dia. Maka kemudian ia putuskan bahwa bayi itu adalah anak yang paling muda dari mereka. Suatu hari Nabi Sulaiman mengatur tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Diatur dengan tertib dalam barisan. Pada saat sedang berjalan, mereka sampai di lembah semut. Berkatalah seekor semut, "Hei kalian semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dengan bala tentaranya, sedang mereka tidak menyadari." Mendengar itu Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Cerita begitu menarik ya adik-adik. Namun kita lanjut di part 2.